Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Agus Wismanto menyampaikan materi tentang kiat sukses menulis bahasa Padang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam kondisi virtual. Mudah-mudahan kita akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Ya, sebelum saya akan menyampaikan tentang bagaimana atau rahasia menulis buku yang ber-ISBN, saya akan memulai dulu dengan mengapa Jateng Pers ini ada. Artinya bahwa maksud dan tujuan PGRI Jateng Press ini diadakan atau dimunculkan dari PGRI Jawa Tengah, memang ini berlatar belakang dari kondisi bagaimana guru itu tidak bisa naik pangkat, dongkrok khususnya pada kepangkatan di 4A ke 4B. Ini didata pada tahun 1997-an. Itu ada sekitar 342.000 guru yang terpaksa dongkrok, tidak bisa naik pangkat karena guru-guru kurang mampu menulis karya ilmiah, termasuk menulis buku dan seterusnya. Nah, memang agar dapat naik ke golongan 4B, seorang guru memang harus mengumpulkan angka kredit minimal 12 poin yang dipenuhi melalui kegiatan penulisan karya ilmiah. Tanpa penulisan karya ilmiah pada tingkat tersebut, sangat kecil kemungkinan seorang guru dapat memenuhi angka kredit sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional yang jumlahnya relatif tinggi. Ya, kasus tersebut menjadi menarik karena hal ini terjadi pada guru yang mestinya akrab dengan dunia tulis-menulis. Ada atau tidak tuntunan pemenuhan angka kredit jabatan fungsional, sudah seharusnya guru mempunyai kemampuan menulis untuk menunjang keberhasilan profesi mereka. Nah, mengapa demikian? Nah, jelas pertama, guru dalam fungsinya sebagai pentransfer ilmu kepada anak didiknya seharusnya tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tetapi jelas harus melalui tulisan. Kedua, berbagai persoalan praktik pendidikan di sekolah mestinya guru lebih memahami akan permasalahannya dan tahu bagaimana cara memecahkannya. Karena guru dalam menulis persoalan sekolah bagaimanapun lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena guru mengalami sendiri persoalan yang ditulis. Mestinya begitu. Ketiga, menulis merupakan sarana melatih berpikir logis, sistematis, argumentatif, penggunaan bahasa, dan lain-lain. Semua kemampuan yang dibutuhkan dalam kegiatan menulis tersebut sangat mendukung profesi guru. Baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. 4, guru juga sewajarnya berfungsi sebagai pembimbing dalam penulisan karya ilmiah,
termasuk ya menulis buku bagi para peserta didiknya, bagi murid-muridnya. Selain hal tersebut, ada ketentuan yang sangat mengikat bagi para guru untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, termasuk menulis guru. Bahkan Direktorat Jenderal PMTK telah membuat panduan peningkatan profesionalisme guru melalui Continuing Professional Development. Nah, dalam rangka pembinaan pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan, jabatan guru memang dibagi menjadi 4 jenjang, yaitu guru pratama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Setiap kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan skills audits yang salah satunya disyaratkan untuk menulis karya ilmiah, termasuk menulis buku. Jadi ke depan bukannya hanya kenaikan pangkat golongan dari 4A ke 4B saja, dan seterusnya yang dipersyaratkan untuk menulis karya ilmiah, tetapi kenaikan setiap jenjang dipersyaratkan untuk menulis karya ilmiah atau menulis buku juga. Nah, inilah sebetulnya latar belakang. Kan kita libur loh, Bu. Mengapa PGRI Jateng kemudian menerbitkan, yaitu penerbitan PGRI Jateng Press. Ya, sebelum saya akan menyampaikan tentang rahasia bagaimana menulis buku ISBN, saya akan memulai dulu dengan menulis dasar-dasarnya. Ini hanya sebuah teori saja memang. Teori kalau nanti sudah Bapak Ibu guru sudah pandai menulis, teori ini sama sekali tidak dipakai ini. Tetapi walaupun apapun yang namanya menulis memang ya selain memang harus dipraktekkan setiap harinya, dicoba dan dicoba, ya memang harus ada dasarnya. Ya, dalam metode penulisan buku atau karya ilmiah ini kami akan menggabungkan yaitu teori tentang jenis-jenis tulisan berdasarkan fungsi yang kemudian kami korelasikan dengan ukuran baku sebuah penulisan buku khususnya, kemudian bagaimana langkah-langkah menulis. Yang nanti kami lanjutkan bagaimana rahasia menulis buku ber-ISBN. Ya, dalam pembahasan ini kita mulai dengan sebuah teori bahwa untuk bisa menulis apa saja, ya dalam hal ini menulis karya ilmiah atau menulis buku, jelas harus kita tahu dulu ya fungsi atau jenis-jenis tulisan tersebut. Apakah jenis tulisan kita itu akan menarasikan, artinya berfungsi untuk menceritakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan dari sesuatu, atau kemudian mengeksposisikan, menjelaskan sesuatu tersebut, atau kemudian tulisan kita itu akan mengargumentasikan, artinya memberi penjelasan dengan bukti-bukti, atau kemudian mempersuasikan atau mempengaruhi. Ya, itu fungsi-fungsi dari jenis tulisan. Ya, mestinya Bapak Ibu sebelum menulis sekali lagi sudah paham dulu tentang fungsi-fungsi atau jenis-jenis tulisan tersebut berdasarkan fungsinya. Sekali lagi, bagaimana tulisan itu akan berfungsi untuk menceritakan atau menarasikan. Bagaimana tulisan itu akan berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Bagaimana tulisan tersebut akan berfungsi untuk mengeksposisikan atau menjelaskan, memberikan keterangan.
Atau kemudian tulisan itu akan mengargumentasikan atau memberikan keterangan dengan bukti-bukti, ya, bukti-bukti, dan yang kemudian itu dengan refleksi atau renungan bagaimana si penulis akan memberikan tulisan itu untuk menjadi renungan bagi si pembacanya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis-jenis tulisan berdasarkan fungsi. Ini teori yang harus, ya, teori yang harus, teori next ya, yang harus dikuasai oleh seorang penulis. Ya, terutama ya mestinya dalam hal ini seorang guru akan menuliskan apa, fungsinya untuk apa sudah diketahui. Walaupun nanti dalam hal praktek menulis, teori ini sudah secara otomatis, ya. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui tentang jenis-jenis tulisan berdasarkan fungsi, maka kita akan mencoba dengan ukuran baku sebuah tulisan. Ya, jadi ukuran baku sebuah tulisan dalam hal ini tulisan karya ilmiah maupun khususnya dalam hal ini adalah buku, yaitu memiliki ukuran baku. Ya, ukuran bakunya ini terdiri dari isinya, kemudian bahasanya, kemudian penyajiannya atau pemaparannya. Jadi ukuran bagaimana sebuah buku itu ditulis, itu yang pertama isinya harus sesuai seukuran bakunya. Kemudian bahasanya dan kemudian penyajiannya, cara penyajiannya. Ya, untuk isi sebuah tulisan ini sering sekali kalau Bapak Ibu guru itu mengikuti atau setidaknya melihat lomba-lomba penulisan. Dalam lomba-lomba penulisan pasti akan disyaratkan yang pertama sebuah tulisan harus berisi tulisan asli dan bersifat argumentatif. Ya, jadi isi sebuah tulisan itu harus berisi gagasan-gagasan baru yang asli dengan pengkajian yang logis dan argumentatif. Ini ukuran baku sebuah tulisan. Dalam hal ini tulisan karya ilmiah termasuk buku. Jadi isinya berisi gagasan-gagasan baru yang asli dengan pengkajian yang logis dan argumentatif. Dan hal ini sebetulnya terkait dengan bagaimana kita memilih dan membatasi sebuah topik, menafsirkan dan menjabarkan sebuah topik, serta merancang dan memaparkan sebuah topik. Jadi artinya bagaimana isi atau ukuran baku sebuah tulisan dari segi isinya, ya terkait isi sebuah tulisan harus berisi gagasan-gagasan baru yang asli dengan pengkajian yang logis dan argumentatif. Dan hal ini terkait dengan bagaimana memilih dan membatasi topik, kemudian menafsirkan dan menjabarkan topik, serta merancang dan memaparkan sebuah topik. Kemudian yang kedua, ukuran baku sebuah tulisan dari sisi bahasa. Nah, jelas dari sisi bahasa ini ada ukuran bakunya sendiri. Bagaimana menulis atau bahasa dari karya ilmiah pasti akan berbeda dengan bahasa untuk sastra. Berbeda dengan bahasa dari misalnya tulisan-tulisan di media massa.
untuk jurnalistik, dan seterusnya. Ya jelas, kalau untuk karya ilmiah, ini sesuai dengan bahasa baku, bahasa Indonesia. Artinya, pilihan kata, ejaan, kemudian koherensi kalimat, dan sebagainya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bahasa baku, bahasa Indonesia. Untuk karya ilmiah, bakunya begitu. Nah, yang selanjutnya, ukuran baku dalam hal pemaparan atau penyajian. Nah, ini memang praktik saja, terus. Next ya. Next. Ini sudah. Ya, dalam hal ini bagaimana next ya. Terus next. Ya, bahasa sudah, itu tadi sudah. Nah, sekarang terus next. Nah, pemaparan. Oke, pemaparan tadi sebelumnya. Oke, pemaparan. Ya, ukuran baku tulisan dari segi pemaparan ini jelas terkait dengan pembahasan paragraf atau wacana. Artinya ini sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai, ini memang sebuah teori. Tetapi sekali lagi ini memang untuk pemula. Artinya kalau si penulis itu sudah mencapai berlatih menulis, biasanya teori-teori ini sudah dengan sendirinya. Iya. Ya, kami ulangi lagi dari segi ukuran baku sebuah tulisan dari segi pemaparan, ini terkait dengan pembahasan paragraf atau wacana. Artinya sebuah paragraf itu tidak boleh keluar dari pokok permasalahan. Atau kalau lebih singkat, satu kalimat, satu pokok pikiran. Satu paragraf, satu pokok permasalahan. Ya, jadi bakunya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam segi penyajian itu setiap kalimat itu bakunya hanya boleh satu pokok pikiran. Setiap paragraf itu satu pokok permasalahan. Ya, misalnya contoh satu kalimat, Agus Wismanto itu orangnya bagus dan gemagus. Nah, ini kalimat yang salah karena memiliki dua pokok pikiran. Agus itu bagus atau gemagus ya. Nah, itu karena itu mestinya harus dipisah. Agus Wismanto itu orangnya bagus, titik. Kemudian kalimat yang lain, Agus Wismanto juga orangnya bagus, titik. Nah, itu artinya setiap satu kalimat hanya satu pokok pikiran. Nah, untuk paragraf, ya misalnya kalau saya contohkan di sini, saya akan membicarakan tentang gajah. Misalnya, gajah hidup di hutan-hutan. Gajah termasuk binatang yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh diburu atau dibunuh. Bentuk dan ukuran gajah seperti batu gunung yang besar, sebesar batu gunung. Matanya sipit dan memiliki lubang hidung di ujung belalainya. Belalai gajah sangat panjang seperti ular piton. Ular piton juga hidup di hutan-hutan. Nah, ini adalah paragraf yang salah. Karena memiliki dua pokok permasalahan. Tadi tulisannya itu mempermasalahkan gajah atau ular piton, akan bingung. Mestinya pada saat tadi belalai gajah sangat panjang seperti ular piton, titik. Itu kemudian berganti paragraf. Ya, hanya sampai di situ ganti paragraf. Kemudian baru ular piton juga hidup di hutan-hutan dan seterusnya. Ya, itu untuk apa?
ukuran baku sebuah tulisan terkait dengan isi, bahasa, dan segi pemaparan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mulai kalau sudah tahu jenis atau fungsi jenis-jenis tulisan berdasarkan fungsinya, kemudian memadukan ukuran sebuah tulisan, baru kemudian kita melangkah bagaimana menuliskannya. Ya. Jadi kita akan langsung ke bagaimana menuliskan sebuah tulisan setelah kita memiliki ya langkah-langkah menulis. Ya. Ya, seperti kita ketahui ini langkah-langkah menulis juga sangat teoritis. Kalau nantinya sudah ini ya tidak perlu pakai langkah-langkah, sudah langsung saja. Ya. Jadi langkah-langkah menulis ini 1, 2, 3 menurut Semi, menurut Depdikmas, menurut Prianto dan sebagainya, itu yang utama sebetulnya dalam buku pedoman pelajaran menulis buku, katakanlah, ya, yang utama adalah penulisan itu dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap penulisan dan tahap penyelesaian. Ya, pada tahap persiapan jelas bagaimana si penulis harus sudah menemukan, memilih topik, membatasi topik, menetapkan topik, menemukan fakta-fakta, dan sebagainya. Kemudian di dalam tahap kedua yaitu penulisan dilakukan penuangan gagasan-gagasan, dan tahap ketiga yaitu tahap penyelesaian dilakukan dengan kegiatan pembacaan kembali. Nah, itulah teori-teori menulis. Apapun memang yang namanya menulis itu sebuah keterampilan. Keterampilan tidak dapat dibuat pengetahuan, tetapi harus dilatih. Ya, sehingga keterampilan untuk bisa terampil menulis harus dicoba, dilatih, dicoba, dilatih, maka akan terampil menulis. Hidup adalah belajar. Belajar setia mesti tergoda. Walau tergoda, tapi tetap setia. Nah, itulah sekelumit tentang bagaimana teori tentang menulis. Nah, kita akan memasuki ke rahasia, ya, rahasia menulis buku, rahasia menulis buku ber-ISBN. Ya. Ya. Nah, sebelum kita akan memulainya, bagaimana rahasia menulis buku ber-ISBN ini, kita harus tahu secara detail apa itu ISBN, pengertian ISBN. Ya, bagaimana pengertiannya, maksud, tujuan, manfaat, sampai alur prosesnya buku ber-ISBN. Sehingga kita nanti akan dapat mengungkapkan sangat mudah sekali kita akan memperoleh ISBN dari buku yang Bapak Ibu Saudara tulis. Bahkan nanti kalau yang sudah pernah menulis buku, saya yakin ya Bapak Ibu akan seterusnya bisa menulis dan akan memperoleh buku yang ber-ISBN. Nah, bagaimana rahasianya? Ya, kita mulai dengan pengertian dari ISBN itu sendiri. Ya, ISBN, International Standard Books Number, adalah kode yang mengidentifikasikan buku yang bersifat unik. Jadi ISBN ini menginformasikan tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit yang tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, ini kata kuncinya. Oleh karena itu, satu nomor ISBN
untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain. Ini kata kunci bahwa setiap nomor ISBN hanya untuk satu buku. Satu buku itu ditandai dengan satu judul buku. Artinya setiap ISBN yang dikeluarkan itu hanya untuk satu judul buku. Nah, ini kita menyiasati di sini. Jadi syarat untuk nomor ISBN yang utama adalah judul buku ya hanya satu saja. Ya, nanti kita akan mengungkapkan tentang bagaimana selanjutnya. Tetapi kita akan melanjutkan dulu yang namanya fungsi ISBN sebelum kita membicarakan seterusnya. Ya, yang selanjutnya fungsi ISBN memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Ya, nanti ini juga sebuah kata kunci bahwa yang namanya ISBN itu memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Artinya bagaimana nanti ini belum ada kaitannya dengan penulis, maka penerbit akan menyarankan kepada penulis yang sudah pernah menulis buku, maka untuk memperoleh buku selanjutnya yang ber-ISBN, maka bisa saja buku yang pernah terbit itu kemudian direvisi lagi dengan judul yang lain. Dan mengambil topik yang lain, maksudnya topik yang ada di situ, tapi menonjolkan topik yang lain. Ya, jadi nanti setiap buku yang pernah terbit bisa nantinya bisa diperoleh buku-buku yang lain ber-ISBN, karena buku-buku ber-ISBN itu hanya melampirkan syarat. Mas Taufik, yang tadi belumnya ya sesudahnya. Enggak. Ya, terus. Enggak, maksudnya tadi ISBN. Terus next. Nah, stop ya itu. Ya. Syarat pengajuan ISBN ini untuk proseding, buku penelitian, buku pelajaran, buku teks dan referensi. Nah, ini syarat pengajuan ISBN. Ini sekali lagi ini ISBN tidak mensyaratkan kualitas. Ya. Tidak mensyaratkan kualitas, maka syaratnya hanya melampirkan cover, halaman judul, editor, dan melampirkan daftar isi, melampirkan kata pengantar, dan seterusnya. Ya, utamanya itu. Jadi 4 itu melampirkan cover, halaman judul, melampirkan daftar isi, melampirkan kata pengantar. Ini syarat dari ISBN. Sehingga seorang penulis buku yang memiliki satu judul, kalau kemudian setiap mau memperoleh karya yang lain, maka bisa judulnya direvisi, kemudian topik walaupun isinya sama, tetapi topik-topik yang ditonjolkannya berbeda. Nah, sehingga tetap saja ini akan memperoleh nomor ISBN. Ya, seperti yang saya punya, ya terus terang saja ini judulnya yaitu cara menulis cerpen. Yang utama saya menulis penulisan kreatif. Ya. Penulisan kreatif isinya di sana yaitu menulis karya sastra dan menulis karya jurnalistik. Saya pertama menulis yang namanya menulis penulisan kreatif. Dari satu buku yang sudah saya ISBN-kan itu, kemudian saya
menulis lagi walaupun isinya walaupun sama, tetapi kemudian saya beri judul cara mudah menulis karya sastra, dalam hal ini menulis cerpen. Satu judul jadi memperoleh ISBN lagi, kemudian menulis dasar-dasar menulis jurnalistik. Walaupun itu sama sebetulnya isinya dengan menulis penulisan penulisan kreatif, tetapi kemudian saya pecah-pecah sehingga memperoleh semua nomor ISBN. Jadi kalau guru sudah bisa menulis satu buku, maka seterusnya sebetulnya akan bisa memperoleh nomor-nomor ISBN selanjutnya untuk buku-buku yang menonjolkan topik-topik dan judul yang berbeda. Itu khususnya bagi penerbitan kami, penerbitan PGRI Jateng Press, karena memang PGRI Jateng Press itu tidak untuk permasalahan kualitas buku, tetapi memang untuk menolong guru bagaimana supaya bisa memperoleh karya ilmiah yang berwujud buku itu sehingga bisa untuk angka kredit. Itu yang dimaksud. Nah, ini contoh-contoh dari cover yang kami terbitkan dalam penerbitan kami ini. Jadi sekali lagi syaratnya hanya adalah cover, kemudian syaratnya ya? Iya. Ya, melampirkan cover, kemudian halaman judul atau editor, kemudian melampirkan daftar isi. Nah, kemudian melampirkan kata pengantar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperoleh ISBN melalui penerbitan kami, PGRI Jateng Press, sekali lagi Bapak Ibu bisa mengirimkan, ya, satu dengan mengirimkan file bukunya itu dengan melampirkan covernya, kemudian halaman judul yang ada editornya, kemudian halaman melampirkan daftar isi, dan kemudian melampirkan kata pengantar. Kata pengantar, nah itu dikirim ke email penerbitan PGRI Jateng gmail.com. Nah, itu syarat-syaratnya. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang kualitas, tetapi berbicara bagaimana tentang kuantitas, bagaimana guru-guru bisa menulis buku, dan menulis buku ini akan memperoleh ISBN. Ya, saya kira ya kita selanjutnya akan berbicara tentang skema atau proses penerbitan. Ya, jadi dalam proses penerbitan buku ber-ISBN ini tulisan dari Bapak Ibu, ya tulisan dari Bapak Ibu sebelum dicetak, itu dikirim ke kami, yaitu tadi cover atau nama penulis, judul buku, ilustrasi, kemudian outline-nya, kemudian sinopsisnya. Kemudian itu yang nantinya untuk kami ajukan untuk nomor ISBN. Nah, buku itu kemudian kami edit. Kemudian setelah memperoleh ISBN, kami edit, kami layout, baru kemudian kami cetak. Nah, setelah cetak, kalau melalui penerbitan kami, maka Bapak Ibu harus, ya, kemudian hasil dari cetakan itu harus dikirim ke penerbitan kami, yaitu 5 eksemplar, 5 buku, yang 2 eksemplar untuk Perpusnas, kemudian yang 1 eksemplar Perpusda, kemudian yang 2 lagi untuk dokumen dari kami. Ya, sekali lagi, ya, penerbitan kami ini bertujuan sekali lagi untuk
bagaimana guru-guru bisa banyak memperoleh ya karya ilmiah, termasuk dalam hal ini ya buku. Ya. Saya kira itu untuk teknis biaya dan sebagainya itu nanti langsung saja ke administrasi dari penerbitan PGRI Jateng. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, materi ini nanti akan kami emailkan ke masing email pendaftar. Kami kirim satu persatu melalui WA, tapi kami kirim melalui email yang sudah masuk di daftar. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, pemateri yang pertama tadi tentang kiat sukses menulis berbagai produk tulisan, khususnya pada buku, karena tema kita terkait dengan menulis buku. Dan yang kedua, syarat-syarat untuk mengajukan ISBN serta alur dari proses ISBN dan penerbitan dari PGRI Jateng Press. Untuk itu kami mohon Ibu Bapak bisa bertanya melalui chat yang ada di Zoom masing-masing dengan menulis pertanyaan dan asal instansi. Namun pemateri yang pertama tadi karena materinya sangat banyak, kami tutup dengan pantun terlebih dahulu agar acara pagi hari ini lebih semangat. Ya. Keliling kota naik becak, walau lama tiada jemu. Banyak-banyak engkau membaca, membaca adalah kunci. Terima kasih. Baik, saya persilakan Ibu Bapak untuk memberikan pertanyaan terkait dengan sukses menulis buku dan alur ISBN serta penerbitan dari PGRI Jawa Tengah. Ada. Pak Agus, mungkin bisa diinfokan terkait dengan alur nanti ketika Ibu Bapak mempunyai draft tulisan dan bagaimana menghubungi ke adminnya. Ini mungkin diinfokan agar dari Bapak Ibu bisa mengetahui admin dari PGRI Jawa Tengah. Alamat email mungkin bisa disampaikan secara ulang Pak Agus. Terima kasih. Ya. Ya, jadi nanti secara teknis karya Bapak Ibu, terutama buku untuk memperoleh ISBN, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke PGRI Jateng Press dengan alamat emailnya, bisa ditayangkan alamat email dari PGRI Jateng. Bisa. Biar nah, kalau tidak ya saya bacakan ini. Nah, itu email penerbitan PGRI, emailnya penerbitan PGRI Jateng @gmail.com. Ya, saya lihat di sini terus berubah. Sekali lagi penerbitan PGRI Jateng @gmail.com. Kemudian naskah Bapak Ibu dikirim ke sini berbareng dengan apa covernya, cover dari buku tersebut, kemudian halaman balik cover yaitu yang ada KDT dan editornya, kemudian daftar isi dan juga kata pengantar. Hanya itu saja dikirim ke kami di
di email penerbitan pgrijateng@gmail.com itu. Ya, untuk biaya ini untuk tidak biaya hanya untuk ISBN. Biaya ISBN itu sekarang itu Rp400.000 ya untuk biayanya. Kemudian kemudian cetak di sini atau cetak di ibu bapak itu terserah. Kalau dicetak di sini itu nanti ada paketannya. Ada kalau nyetak 10 buku, kemudian cetak 50 buku, berapa halamannya dan sebagainya itu ada semuanya. Nanti secara teknis akan diinformasikan. Ya. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Pak Agus. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hamim, Indramayu, Jawa Barat. Nah, terima kasih Pak Hamim atas atensinya bisa bergabung di PGRI Jawa Tengah. Pak Agus, saya lebih suka menulis esai atau artikel pendidikan. Bisakah kumpulan esai atau tulisan saya tadi dibukukan di penerbitan PGRI Jawa Tengah? Ya, terima kasih. Jadi untuk buku ISBN itu bisa dari antologi puisi atau kumpulan puisi-puisi, kumpulan cerpen, kumpulan esai dan sebagainya. Memang yang namanya ISBN itu tidak mensyaratkan, sekali lagi tidak mensyaratkan kualitas buku. Ya, artinya buku apa saja yang bisa, tulisan apa saja yang bisa dibukukan selama ada judulnya, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, ya itu sudah bisa jadi ISBN. Ya, untuk khususnya memang penerbitan PGRI Jawa Tengah itu khusus memang untuk guru-guru anggota PGRI Jawa Tengah. Tetapi kalau dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, maupun dari seluruh Indonesia ingin ke sini, ya tidak masalah. Artinya kami juga tetap menerima. Demikian untuk pertanyaannya. Terima kasih. Berikutnya dari Laili Komaria, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pak Agus, saya ingin bertanya, apakah pengurusan ISBN di PGRI Jawa Tengah Press hanya menerima jenis karya tulisan tertentu atau semua jenis buku bisa diterima? Sekaligus pertanyaan yang kedua dari Asep Rahayu. Kalau kita ingin menerbitkan buku cetakan kedua dari buku yang sama, apakah harus mengajukan ISBN yang baru atau tetap ISBN yang lama? Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih. Jadi yang kedua saja, yang kedua dulu saya jawab ini. Sekali lagi, tadi terkait dengan rahasia menulis buku ber-ISBN. Jadi kalau dari sisi penulis, maka sangat sayang sekali kalau untuk menulis buku revisian, katakanlah dengan judul yang sama, dan itu bisa memang bisa dengan ISBN yang lama. Tetapi artinya karyanya ya hanya satu tok itu. Nah, menurut saya lebih baik kalau untuk bisa mendapatkan karya yang ber-ISBN lain, maka dari buku yang sama itu dirubah judulnya atau topiknya diganti, topik yang kemudian ditonjolkan itu yang jadi judul yang baru. Ya, artinya revisi itu bisa saja jadi buku yang baru dan akan mendapatkan ISBN. Itu kalau dari segi penulis. Hanya memang kalau dari segi penerbit ya jelas artinya tidak akan mungkin akan mencetak terbitan dengan isi yang sama untuk kedua kalinya. Itu biasanya begitu. Jadi dari sisi penulis sekali lagi, buku yang sama memang bisa saja dengan ISBN yang lama karena judulnya mestinya masih sama, hanya tambah revisi. Tetapi sebaiknya menurut saya ini untuk lebih bermanfaat bagi si penulis,
maka bisa judulnya diganti dengan cara topik yang lain ditonjolkan itu sebagai judulnya, sehingga akan memperoleh nomor ISBN yang baru, walaupun isinya sebetulnya sama. Saya kira begitu. Jadi intinya ketika mengajukan ISBN yang baru, walaupun itu yang sudah pernah terbit, harus ada bedanya, baik dari judul maupun isinya, jika ingin mendapatkan ISBN yang baru. Walaupun yang berbeda mungkin ditonjolkan pada topik tertentu. Betul, betul. Ya, betul. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Mega Novita. Terima kasih Bu Mega sudah bergabung dalam webinar ini. Saat ini saya sedang menulis buku pegangan untuk pelajaran matematika dengan kelas. Saat ini saya sedang menulis buku pegangan pelajaran matematika kelas yang saya ajar saat ini. Supaya bisa dapat nomor ISBN, apakah judulnya harus selain matematika? Kira buku dengan judul matematika pasti sudah banyak. Atau sekarang ini kan buku matematika sudah banyak, tapi Bu Mega ini ingin menulis buku tentang pelajaran matematika, apakah dapat ISBN? Iya, sangat bagus. Ya, menulis buku apa saja silahkan, ya, boleh saja, ya. Artinya judul yang diberikan itu kan judul dari tadi Bu Mega Novita, itu boleh saja. Artinya dari walaupun judul itu nantinya sama dengan judul yang dari pengarang lain, tetapi untuk Bu Novita kan ini hanya baru satu, artinya ISBN manut penerbit saja. Kalau penerbitnya sudah ACC itu yang diajukan, ya jelas artinya boleh saja. Ya, artinya judul itu untuk satu penulis, ya satu ISBN itu, bukan untuk penulisan yang sama untuk penulis yang lain, tidak, tetapi satu judul buku itu untuk satu penulis. Begitu Pak Arisul. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ini ada dari Pak Joko Sumarno, Ketua PGRI Purbalingga. Mohon pencerahan Pak Agus, bolehkah hasil penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah diterbitkan menjadi buku? Bagaimana caranya? Apakah isi sama persis, lalu diajukan atau dimodifikasi menjadi seperti isi? Saya kira tetap dimodifikasi. Kiat-kiat membuat buku dari PTK, dari karya penelitian ini memang sudah sangat populer. Jadi memang benar bagaimana sebuah penelitian itu dijadikan sebuah buku. Ini memang ada tekniknya sendiri. Ya, ini memang perlu satu semester sendiri ini kalau untuk menjelaskan bagaimana merubah karya penelitian jadi sebuah buku, PTK jadi jurnal, PTK jadi sebuah buku dan sebagainya. Tapi terutama itu sangat bisa, ya, dan sangat bisa. Dan sebetulnya karya ilmiah langsung itu diminta untuk ISBN juga boleh, ya, jadi artikel, kemudian ya artinya artikel yang nanti masuk masuk jurnal, nah jurnal itu baru di ISBN-kan dan seterusnya. Karya penelitian juga begitu dijadikan buku, kemudian baru diperoleh ISBN. Saya kira itu, jadi artinya karya penelitian, karya PTK dan sebagainya semuanya bisa direvisi, bisa dirombak menjadi sebuah buku dan nanti bisa dimintakan ISBN. Saya kira begitu Pak Joko. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Agus sudah menjawab terkait dengan tadi
merubah hasil penelitian menjadi sebuah buku. Jadi bisa Pak Jokowi. Berikutnya dari Bu Nur Fasika, ini dari guru SMP Negeri 5 Pemalang. Saya punya kumpulan puisi lama pantun dari karya siswa, tetapi sudah saya edit. Apakah bisa dituliskan karya gurunya? Nah, mungkin ini kan karena antologi dari siswa, lalu apakah penulisnya bisa ditulis dari karya gurunya? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Jadi boleh saja, itu kan kumpulan puisi dari siswa. Nah, itu bisa dikumpulkan oleh gurunya sebagai editor. Ya, sebagai editor. Ya, jadi editor, gurunya sebagai editor, yang masalah itu juga nanti akan memperoleh ISBN. Jadi kumpulan puisi dari siswa-siswa itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku antologi puisi yang kemudian editornya adalah gurunya, ya, nama gurunya editornya, dan itu sama akan memperoleh ISBN dan akan memperoleh angka kredit yang insya Allah sama. Ya. Saya kira demikian, moderator. Terima kasih Pak Agus, ini atensi pertanyaan masih banyak, semangat dari Bapak Ibu Guru ini memang luar biasa. Alhamdulillah dari PGRI Jateng Press bisa memfasilitasi, dan tujuan kami dari kegiatan ini agar Ibu Bapak semua bisa terdorong untuk menulis, berkarya, sehingga bisa dipakai untuk PAK atau penilaian angka kredit yang sudah disampaikan di depan tadi tentang banyaknya guru yang dari pangkat 4A ke 4B ini banyak. Pertanyaan berikutnya dari Bu Kurnia Astuti, apakah bisa menerbitkan buku di PGRI Press? Bisa Bu, dari Pak Kaharudin, mohon pencerahan dari narasumber. Apabila kami menulis proses pembuatan LMS untuk anak didik kami, apakah bisa diusulkan untuk ISBN? Ini sebuah lembar kerja, mungkin sama dengan LKS, tapi dalam bentuk. Yang pasti kalau buku bisa diterbitkan dalam ISBN. Berikutnya, untuk mendapatkan ISBN biasanya diurus sekalian oleh penerbit, berapa biayanya? Gus tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa menegaskan 3 hal tadi dari Bu Kurnia Astuti, Pak Kaharudin, dan Bu Morgan Multi sama di sini. Silakan Pak Gus. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi yang namanya ISBN itu memang untuk buku. Nah, sekali lagi ISBN itu tidak mensyaratkan kualitas dari sebuah buku. Misalnya harus memiliki halaman 48 atau 52, tidak. Jadi syaratnya yaitu bahwa ISBN itu memiliki judul, kemudian melampirkan daftar isi, melampirkan kata pengantar. Itu yang utama. Soal isinya, soal berapa halamannya tidak masalah. Sehingga yang namanya LKS atau apa bisa menjadikan sebuah buku. Dan kalau sudah kita ya jelas itu bisa ber-ISBN. Sama dengan kumpulan tadi, kumpulan puisi dari anak-anak itu dikumpulkan jadi antologi, itu sebuah buku namanya, dan bisa dimintakan sebuah ISBN, nomor ISBN. Intinya semua yang kumpulan-kumpulan karya itu kalau dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku itu bisa dimintakan nomor ISBN. Ya, untuk sekali lagi kami memang penerbitan PGRI Jawa Tengah itu memang belum sampai kepada apa tentang kualitas buku, tapi bagaimana
supaya guru-guru bangkit motivasinya untuk menulis sebuah karya ilmiah, terutama buku, untuk mempermudahnya menolong ISBN. Yang penting menulis dulu, sehingga Bapak Ibu bisa memperoleh nomor ISBN dan bisa untuk angkat kredit. Yang penting itu belum kami sampai kepada bagaimana kualitas sebuah buku. Saya kira itu Pak Arisun. Biayanya Pak, ini Pak. Oh ya, biayanya seperti tadi, jadi untuk biaya pengurusan ISBN itu 400.000, kemudian soal cetaknya terserah, monggo. Maksudnya kalau dicetakkan di sini ya nanti ada rinciannya bagaimana menyetak 50 buku misalnya dengan halamannya berapa dan sebagainya, itu ada harganya sendiri. Tetapi artinya untuk setiap pengurusan ISBN di penerbitan kami biayanya 400.000. Saya kira itu Pak Jumanto. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya Ibu Bapak, kalau ada yang ingin bertanya melalui suara, tapi dipastikan dari masing-masing rumah Ibu Bapak sinyalnya bagus sehingga suara bisa didengarkan dengan baik. Itu kami buka siapa yang ingin bertanya melalui forum suara. Ya, persilakan. Harus. Kami loh Mas. Kami biru. Silakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya lewat suara. Assalamualaikum Pak Arisul. Waalaikumsalam. Ya Pak Agus Wismanto, mau bertanya lagi mungkin saya tadi Pak, untuk yang buku itu kan biasanya ada edisi 1, edisi 2, edisi 3 seperti itu. Nah, itu kan kalau di kasus saya mungkin bukan kelanjutan materi, tetapi edisi 1 ke edisi 2 itu penambahan-penambahan dan disertai revisi. Nah, kalau seperti itu kasusnya, apakah ISBN-nya itu ada setiap edisi atau satu saja ISBN-nya Pak Agus? Mungkin bisa dibantu menjawab. Terima kasih. Ya, dari Ibu? Saya Mega Pak dari UGM. Oh, Mbak Mega ya. Iya, terima kasih Mbak Mega Novita. Ya, jadi sekali lagi untuk buku dengan judul 1 tapi karena revisi sehingga edisi 1, edisi 2, edisi 3 dan seterusnya memang itu boleh atau hanya dari 1 ISBN saja. Artinya ISBN yang pertama itu untuk buku edisi yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, maksud saya itu sangat sayang dari sisi penulis karena itu kan artinya hanya memperoleh 1 ISBN. Kalau itu diangkat kreditan ya hanya 1 ISBN itu. Iya, maksudnya itu memang selama ini yang terjadi itu begitu. Ya, itu dari sisi penulis menurut saya itu sangat rugi untuk angka kredit dan sebagainya. Tetapi memang untuk dari sisi penerbit ya mestinya itu yang dilakukan karena penerbit kan nantinya akan menjual dari buku itu. Nah, kalau setiap
edisi dan edisinya sama, hanya revisi sedikit kok judulnya yang artinya nanti bukunya jadi tidak laku dan sebagainya. Itu maksud saya. Jadi yang umum memang biasanya edisi revisi ya mengikuti dari ISBN yang pertama itu. Tetapi dari sisi penulis, kaitannya untuk angka kredit ini sangat sayang. Mestinya bisa edisi revisi itu diberi judul yang lain dengan penonjolan yang lain. Walaupun isinya sebetulnya sama, tetapi topik atau judulnya diberi judul yang lain dengan topik yang ditonjolkan yang lain. Walaupun isinya secara keseluruhan itu sama. Begitu Mbak Mega. Oh, nggih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin sekali lagi Pak, satu pertanyaan, apakah ada format template tertentu dari PGRI Press untuk bagi kami yang ingin menerbitkan di PGRI Press, Pak? Ya, sekali lagi, jadi formatnya tidak ada. Sekali lagi, kami tidak menilai tentang buku, tetapi kami menghasilkan, memperjuangkan tentang bagaimana buku itu untuk memperoleh ISBN. Jadi sekali lagi, buku itu bisa memperoleh ISBN dengan cara nanti melampirkan cover sekali lagi seperti tadi, kemudian halaman judul, kemudian melampirkan daftar isi dan melampirkan kata pengantar. Itu yang akan saya ajukan kepada ISBN untuk memperoleh nomor ISBN. Jadi tidak ada format tentang buku itu sendiri, tetapi format bagaimana ISBN itu bisa keluar. Itu. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Arifi, Ya, sudah jelas. mudah-mudahan belum puas. Iya, nanti bisa ketemu lagi. Iya Pak, nanti. Biar tanya terus nanti. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih Bu Mega. Berikutnya Bu Bapak, masih ada waktu sebelum ke pembicara yang kedua, nanti pukul 10.30 segera bergabung Pak Jumanto dari Rembang, beliau dari Rembang, Ketua Penerbitan PGRI Jateng Press juga ingin menyampaikan yang sukses dalam menulis ini, khususnya di masa pandemi COVID. Baik, masih ada pertanyaan. Bagaimanakah sistematika yang benar untuk menulis sebuah artikel yang bisa dimuat pada media massa? Dari Pak Dik Setiawan. Kemudian saya sudah menulis 6 artikel populer yang sudah diterbitkan oleh media massa. Apakah artikel populer saya bisa dibukukan? Saya kira ini juga sama seperti pertanyaan yang di atas. Kami mohon Pak Agus bisa menentukan kembali. Iya, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi untuk sebuah buku bisa merupakan kumpulan. Ya, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan esai dan sebagainya. Apalagi ini sudah diterbitkan. Ya, kumpulan kolom, misalnya kolom di media massa dan sebagainya. Jadi sangat bisa sekali kumpulan esai, kumpulan cerpen, kumpulan tulisan karya-karya ilmiah dan sebagainya dikumpulkan, kemudian diberi judul. Kemudian judul itu dan diberi cover, kemudian diberi daftar isinya apa saja kumpulan itunya, kemudian juga diberi kata pengantar dan dikirimkan ke kami, dan nanti kami akan mintakan nomor ISBN-nya. Itu bisa menjadi sebuah buku. Saya kira demikian. Mungkin ini yang terkait dengan cover. Bapak Ibu mungkin membayangkan cover yang sudah jadi fix, tapi dari PGRI Jawa Tengah Press tidak harus itu yang diajukan untuk memperoleh ISBN, tetapi Bapak cukup judul, kemudian penulis sudah bisa menjadi cover untuk kami ajukan ke Perpres RI.
Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, berikutnya materi yang kedua ini akan segera kita sapa. Selamat pagi Pak Jumanto. Untuk itu pada sesi yang kedua ini saya persilakan Bapak Dr. Andes Jumanto MPD menyampaikan kiat sukses untuk menulis buku sekaligus outline penulisan buku. Terima kasih. Baik. Bapak Ketua Umum PGRI Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ibu panitia dan Bapak serta Ibu-ibu peserta webinar ini untuk penulisan buku. Menulis itu Bapak Ibu sebenarnya mudah. Ya, mari kita menulis agar kita dikenang sepanjang hayat. Jadi selama buku kita masih dibaca oleh orang, tentu ya kita akan dikenal oleh manusia-manusia yang membaca buku kita. Saya meyakini dan karena ini sudah pengalaman, menulis itu mudah asal kita mau menulis. Selanjutnya dalam mencari tema, jadi dalam mencari tema penulisan itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita tulis. Mudah sebenarnya. Awali dengan membuat outline buku. Materinya banyak sekali. Ya, kita bisa mencari ribuan tema. Namun karena kita guru atau mungkin peserta ada yang non-guru, tentu menyesuaikan dengan tujuan kita menulis. Yang utama, sekali lagi, buatlah outline buku yang akan Anda tulis. Jika perlu, buatlah sinopsis untuk ditawarkan ke penerbit. Selanjutnya, dari proses menulis itu, sekali lagi utamanya di ide. Jadi ide kita itu banyak sekali, nggak ada sesuatu yang istilahnya sulit gitu. Banyak sekali. Nah, yang setelah kita punya ide, tentu kita punya terus merenungkan, kita cari data-data untuk menulis dan selanjutnya kita menulis. Nah, setelah jadi kirimkan ke penerbit. PGRI Jateng Pers siap membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan bukunya. Kita uruskan ISBN yang tadi mungkin telah disampaikan oleh Pak Agus. Dan selanjutnya, setelah Bapak Ibu ini punya keinginan menulis, jangan lupa sebenarnya kita nulis itu apa. Maka ada pertanyaan yang mendasar yang harus direnungkan oleh seorang guru ataupun penulis agar buku yang kita tulis itu baik dan benar atau sesuai dengan permintaan pasar. Yang pertama, buku apakah yang akan kita tulis? Nanti kita akan paparkan buku itu kalau di sekolah itu bisa buku teks atau buku non-teks. Nah, berikutnya untuk siapa buku ditulis? Nah, ini kita nanti harus mengikuti undang-undang tentang perbukuan. Lanjut, Pak. Nah, di dalam ketentuan undang-undang perbukuan itu dibedakan ada buku yang ya istilahnya ini kita lihat di undang-undang perbukuan nomor di tahun 2017 ini undang-undang nomor 3 ini menyatakan bahwa buku itu kita lihat dari jenisnya, buku yang kita lihat dari jenisnya itu ada buku pendidikan dan buku umum. Nah, kita akan orientasi pada ini. Nah, kita nanti akan membahas buku yang akan kita
tulis nanti, Bapak Ibu pilih akan menulis untuk pendidikan apa buku umum. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau buku pendidikan itu buku yang digunakan dalam satuan program pendidikan ini dari anak usia dini sampai istilahnya ke untuk perguruan tinggi. Kalau buku umum, nah nanti ada pembagian kelompok-kelompoknya. Ini agar kita nanti menuangkan ide dalam bentuk buku itu tidak ada kendala, ini harus kita pegang dulu. Kita akan nulis apa. Lanjut, Pak. Nah, di dalam jenis-jenis buku yang akan kita tulis, sekarang buku tentang non-tek pembelajaran, ini buku pengayaan untuk proses pembelajaran, jenjang pendidikan, dan untuk perpustakaan. Dan nanti buku yang digunakan satuan pendidikan ini, kalau buku teks pelajaran memang sudah jelas, sudah dibuat oleh pemerintah, tapi kita bisa membuat buku penunjang atau buku non-tek pelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat untuk buku tentang pengayaan. Nah, di buku pengayaan ini jenis-jenisnya ada. Nanti kita orientasi pada buku pengayaan, bisa juga buku referensi dan panduan pendidik. Nah, di pertemuan ini, di kegiatan ini, akan saya orientasikan pada menulis buku pengayaan. Untuk istilahnya di dunia pendidikan. Bisa juga buku ini kita menulis untuk umum. Nah, umum itu nanti orientasinya juga bisa dibaca oleh anak-anak kita. Pengayaan itu harus berorientasi pada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang lainnya. Sedangkan untuk referensi, lah ini juga orientasinya dapat digunakan peserta didik dan yang lainnya. Sedangkan panduan pendidik ini merujuk dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lanjut, Pak. Nah, di dalam kita menulis buku, jangan lupa ya kita akan orientasi kemana? Ke pembelajaran, apa pengetahuannya, apa keterampilan, apa kepribadian. Jadi saudara-saudara bisa bebas berekspresi. Kalau Bapak Ibu guru mungkin akan membicarakan pembelajaran, kalau mungkin dari saudara-saudara ada yang bekerja di luar pendidikan, bisa menulis tentang pengetahuan atau keterampilan atau kepribadian. Ini semua itu masuk di pengayaan. Mengapa saya konsentrasi menyampaikan materi ini dengan harapan tulisan Bapak Ibu dalam bentuk buku itu bisa diikutkan ke penilaian di pusat perbukuan atau bisa dimasukkan ke penerbit untuk ditawarkan untuk dicetak secara mungkin besar dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita lihat tentang aspek kualitas buku. Jadi kita kalau nulis buku jangan lupa kita tadi punya ide, cari materi, terus lihat penyajiannya, lihat bahasa keterbacaan dan kegrafikaan. Nah, nanti di setiap jenjang buku yang kita tulis, gitu ya, kita akan menulis buku, lihat jenjang sesuai untuk anak usia dini, mungkin 0 sampai 3 tahun, mungkin untuk anak SMP, SD, atau perguruan tinggi, itu kita lihat ada isi, ada bahasa, dan tentang grafik, kegrafikan. Berikutnya mari kita lihat kelompok-kelompok asas kalau kita akan menilaikan buku, biar kita nanti sebelum menulis buku kita punya gambaran tentang agar buku kita itu layak dipakai oleh masyarakat, maka perhatikan penilaian buku. Kita seorang guru atau mungkin masyarakat umum yang ingin jadi penulis, sebenarnya kita mudah, asal ikuti aturan penilaian dalam secara objektif. Jadi
untuk itu seluruh identitas buku yang dapat mempengaruhi penilaian dihilangkan. Ditutup oleh seluruh judul buku, diberi kode khusus yang nanti ada kelompok tingkat umur gitu ya. Dan penilaian dilakukan oleh tim yang berjasa ini. Nah, ini saya kira ini kita harus tahu dasarnya aja dulu, dan penilaian secara profesional dan sebagainya. Ya, biar waktunya ada, lanjut Pak. Selanjutnya mari kita lihat kelompok-kelompok ya, buku sesuai dengan kelompok umur dan perkembangan bahasa anak ya, tentang hubungannya dengan psikologi anak. Yang ini tentu saya ambilkan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Lanjut Pak, kita akan lihat materi yang bagaimana kita nanti akan menulis sesuai yang mana. Jadi saudara-saudara bisa nulis sesuai tingkatan-tingkatan umur. Yang pertama kita ada label merah untuk umur 0 sampai 3 tahun, ada label jingga untuk 3 sampai 6 tahun, untuk kuning 7 sampai 9 tahun, untuk hijau 9 sampai 12 tahun, untuk biru ini 12 sampai 14 tahun, sedangkan untuk nilai ini sampai 18 tahun, dan ungu 18 tahun dan selanjutnya. Mari kita lihat satu persatu bagaimana kalau kita menulis buku untuk anak 0 sampai 3 tahun. Untuk anak 0 sampai 3 tahun, kita berorientasi karena anak 0 sampai 3 tahun itu masih kelompok bermain. Nah, ini isinya tentang isi buku yang 0 sampai 3 tahun ini itu berupa non-fiksi yang berupa fakta sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita akan menulis anak untuk 0 sampai 3 tahun, itu bisa non-fiksi, dan materinya itu tentang lingkungan sekitar anak. Bisa juga fiksi, yang berupa tokoh manusia, binatang, tanaman, dan benda. Kita jadi merasa mudah apabila kita melihat grafika. Di grafika, nulis untuk kelompok umur ini, itu halamannya hanya 8 sampai 12 halaman. Dan ukuran hurufnya 20 pt, dan 90% adalah gambar. Kalau kita lihat ini, maka sebenarnya menulis untuk kelompok umur ini terutama adalah gambar. Setiap halaman ada gambar, ada ketentuan dari segi bahasa, buku tanpa kata sampai dengan 3 kata per halaman. Jadi kalau ada ayam saja, cukup dengan ayam warna hitam. Jadi memperkenalkan mungkin ayam. Kalau mungkin itu tentang mangga warna kuning dan sebagainya. Ini untuk kelompok jenjang merah atau kelompok umur 0 sampai 3 tahun atau pra membaca. Selanjutnya, ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari di saudara-saudara bisa membaca di Undang-Undang Perbukuan yang secara implisit dicantumkan di sana. Maka kalau kita akan nulis untuk kelompok umur yang merah itu sebenarnya mudah. Berikutnya adalah kelompok umur jingga. Kelompok 3 sampai 6 tahun ini membaca dini, setara TK atau RA. Ini bisa non-fiksi. Yang non-fiksi itu bisa menguraikan fakta sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bisa juga fiksi. Jadi cerita khayal manusia, binatang, tanaman, atau cerita tentang peri, putri, dan pangeran kerajaan
atau benda yang berperilaku seperti manusia dengan alur sederhana. Dan temanya sangat dekat dengan diri anak, itu yang utama. Di sini yang menarik untuk kita pahami, kita biar termotivasi, di sini jumlah halamannya hanya maksimal 18 halaman. Jadi Bapak Ibu nulis 18 halaman, itu sudah masuk kriteria buku yang baik, asal ngikuti tentang perjenjangan buku non-teks ini. Jadi untuk anak TK halamannya nggak boleh lebih dari 16 halaman. Dan gambarnya di sini untuk yang jingga ini gambarnya itu ada 70% dari halaman. Satu halaman itu gambarnya 7%, yang 30% berupa tulisan grafikannya. Nah, jenis hurufnya 18 PT, jadi besar-besar. Masih. Kemudian halaman paling sedikit 8. Ini untuk anak 3 sampai 6 tahun. Perhatikan untuk bahasa, pengembangan kosakata didukung dengan ilustrasi buku bergambar, pengenaan kata menggunakan pola repetitif, diulang-ulang. Kalau tadi saya contohkan mangga warna kuning, nah itu diulang-ulang. Di halaman kedua bisa dalam satu kalimat per baris itu bisa mangga warna kuning, mangga warna kuning manis deh. Itu bisa dikembangkan begitu. Berikutnya adalah jenjang yang ketiga, itu adalah kuning. Kuning ini untuk awal membaca awal. Jadi umur 7 sampai 9 tahun, setara kelas 1 sampai 3 SD atau MI. Nah, ini isinya bisa juga berupa bentuknya untuk fiksi yang fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Ini sudah meningkat lebih rumit sedikit ya. Tetapi tetap bicara tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bisa fiksi yang bertokoh manusia, kepahlawanan, atau cerita fantasi dengan alur sederhana. Atau bertema yang dekat dengan lingkungan sosial. Di sini penekanannya di lingkungan sosial, diperkenalkan sosial. Nah, pengembangan kosakatanya yang sering digunakan adalah kata-kata yang berpola dan berima. Tanda baca mulai diperkenalkan sesuai dengan keperluan. Kalimatnya sederhana. Nah, di sini yang kita termotivasi sebenarnya nulis ini, kelompok umur ini itu ukuran hurufnya 14 sampai 16 pt dan halamannya, satu halaman itu gambarnya 50%. Jadi banyak gambar. Jadi sebenarnya mudah nulis untuk ini ya. Asal kita mau apa tidak. Saya yakin saudara-saudara mampu untuk mengembangkan ide menjadi sebuah tulisan untuk anak umur 7-9 tahun. Selanjutnya untuk jenjang yang keempat itu adalah jenjang hijau. Ini sudah membaca lancar. Untuk anak umur 9 sampai 12 tahun. 9 sampai 12 tahun. Nah, ini setara untuk kelas 4 sampai kelas 6 atau kelas SD kelas tinggi. Ini bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Di sini ketentuannya apabila itu non-fiksi, itu berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi sederhana. Tapi kalau fiksi bisa bertokoh manusia, kepahlawan, cerita fantasi yang menilai karakter mulia. Di sini sudah mulai berkarakter. Kalau tadi hanya menyentuh hubungan sosial, ini cerita rakyat yang memuat nilai-nilai karakter mulia. Bisa berupa puisi. Atau drama yang muat sesuai dengan dunia anak. Atau bertema dekat dengan lingkungan sosial dan keberagaman. Yang mendorong kita sebenarnya tertarik untuk menulis di kelompok umur ini sebenarnya mudah itu, menulis itu mudah untuk buku itu. Di sini jumlah halamannya itu minimal 24 halaman. Jadi ketentuannya ini batas minimal.
Jadi kalau kita menulis untuk anak SD kelas tinggi itu minimal 24 halaman. Ukurannya sudah normal 12 PT gitu ya. Nah, gambarnya itu di sini maksimal 20%. Jadi gambarnya sudah mulai dikurangi. Nah, terus ingat ukurannya sudah ada ketentuan bukunya A4, A5 atau B5. Ini kita nggak usah mikir dulu, ini urusannya kami dari penerbit. Yang penting Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menulis sesuai dengan ketentuan isi dan bahasa. Nanti grafika kita bantu. Selanjutnya untuk jenjang yang berikutnya, yaitu jenjang E atau sudah menginjak anak SMP, gitu ya, umur 12-24 tahun, ini jenjangnya sudah setingkat anak SMP atau MTS. Nah, di sini bisa fiksi atau non-fiksi. Ketentuannya hampir sama. Kalau tentang non-fiksi itu harus berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Sedangkan fiksi bisa tokoh manusia, kepahlawanan, cerita fantasi yang memuat nilai-nilai karakter mulia. Nah, di sini bisa isu-isu sosial dan kemanusiaan. Kalau saat ini saudara-saudara nulis, bisa isu sosialnya mungkin tentang ada COVID-19, itu bisa masuk. Atau cerita rakyat yang memuat nilai-nilai karakter mulia. Atau buku puisi, drama, dan itu boleh dilakukan. Dan di sini untuk yang mendorong kita sebenarnya tetap bersemangat nulis, untuk SMP sudah ada batas minimal halaman, minimal 48 halaman. Ya, ukuran bukunya sudah variasi, gitu ya, bisa dibuat dengan A5 atau mungkin B5 atau ke ukuran A4. Tapi ini yang banyak di pasaran sesuai dengan petunjuk bisa mungkin di B5. Nah, ini tentang kosakata bisa karena SMP, setingkat anak SMP atau MTS, kosakatanya bisa kompleks atau istilahnya tentang percakapan sehari-hari, tentang kata-kata baru yang diperkenakan melalui daftar glosarium. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara apabila nulis untuk anak SMP, kosakata yang diperkenalkan bisa dimasukkan di glosarium. Dan ejaan tanda baca digunakan sudah sesuai dengan ketentuan. Ini ejaannya harus menjadi ejaan yang berlaku. Dan bisa menggunakan majas yang beragam dan sebagainya. Selanjutnya untuk jenjang buku tingkatan selanjutnya untuk anak-anak SMA atau aliyah atau SMK itu adalah jenjang nila atau kode warnanya ada nila. Ini sudah membaca mahir. Umur 15-18 tahun, orientasinya untuk anak SMA atau anak SMK. Ini bisa berupa non-fiksi ataupun fiksi. Gitu. Kalau Bapak Ibu nulis non-fiksi atau saudara tertarik ke non-fiksi, itu berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Ini contohnya mungkin kalau anak SMA bisa mungkin budidaya, SMK budidaya lele, gitu ya, bercocok tanam kacang panjang, itu sudah non-fiksi. Atau mungkin yang tema yang lain. Kalau fiksi ini tokohnya manusia, kepahlawanan, cerita fantasi yang memuat nilai-nilai karakter mulia dan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Ini penekanannya Bapak Ibu tentang cerita rakyat menilai karakter mulia. Ini kita punya misi istilahnya anak-anak kita biar mengenal tentang karakter-karakter yang ada perlu kita kembangkan. Bahasanya sudah ejaan atau tata bahasa yang dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang mendorong kita jumlah halamannya minimal 48 halaman. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara nulis buku itu tidak harus istilahnya halamannya banyak. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kalau tadi anak TK itu ada batas maksimal. Sedangkan kalau sudah anak SMP, SMA itu ada batas minimal. Jadi maksimalnya bisa lebih banyak boleh. Dan di sini penempatan gambar gitu ya, harus berdekatan dengan teks yang
cerita yang disampaikan. Jangan sampai gambar atau ilustrasi yang kita sampaikan itu tidak mendukung tentang buku kita. Nah, untuk ukuran hurufnya itu bisa 11 pt. Selanjutnya yang terakhir, jenjang yang terakhir untuk kita nulis gitu ya, itu adalah jenjang ungu. Ini sudah membaca kritis. Di dalam membaca kritis ini berarti sudah setingkat anak SMA dan mungkin perguruan tinggi atau umum, ini bisa bentuk non-fiksi ataupun tentang fiksi. Ini sama. Hanya penekanannya karena ini sudah anak SMA dan selanjutnya, ini sudah lebih meningkat. Namun ada ketentuan juga, tetap nilai-nilai karakter itu dimasukkan. Atau isu-isu sosial. Bahasanya kata asli serapan dari bahasa asing dapat digunakan. Ejaan digunakan sesuai ketentuan, kalimat-kalimat membentuk paragraf dengan informasi yang secara rinci. Kata-kata yang digunakan secara figuratif dan sastrawi dikenalkan. Dan selanjutnya dalam ketentuan grafika, jadi kalau Bapak Ibu untuk ikut menilaikan atau menulis buku ini agar sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbukuan, itu jumlah minimal 48 halaman. Jadi kalau kita menulis untuk orientasi umur SMA ke atas, ini adalah 40 halaman lebih. Ini ketentuan untuk jenjang. Jadi saya pertegasan lagi, nulis itu sebenarnya mudah. Banyak ide yang ada di pikiran kita, banyak materi yang ada di lingkungan kita, bisa dari internet, dari buku-buku yang ada. Nah, kuncinya agar buku kita bermakna untuk masyarakat, ya kita ikuti aturan. Apabila Bapak Ibu guru menulis untuk lomba atau menilaikan di pusat perbukuan, ini orientasinya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Demikian Bapak Ibu, inti ini saya pertegaskan, mari kita nulis Bapak Ibu. Sebenarnya nulis itu mudah. Kita langsung aja nulis. Ya, nggak usah dipikir dulu. Nanti tentang ngedit dan sebagainya bisa dibantu oleh tim di penerbit. Karena penulis itu sebenarnya menulis naskah atau membuat draft. Tidak jadi buku. Karena yang nanti membuat cover, ya, kemudian yang memberi ilustrasi bisa dari orang lain. Karena dalam penulisan buku itu ada, ya, secara keseluruhan sebenarnya ada 10 unsur. Ada ilustrator, ada editor, ada penata letak dan sebagainya. Nah itu semua bisa dilibatkan. Jadi saudara-saudara, ya lagi mari kita nulis, dan PGRI Jateng Pers selaku lembaga penerbitan siap membantu saudara-saudara untuk menyalurkan hasil tulisannya agar nanti dapat diurus ke ISBN-nya sampai kita bantu untuk menerbitkan. Menulis itu mudah, ya langsung nulis, mari menulis. Saya kira itu nanti kita bisa tanya jawab waktu yang tersisa, dan mohon maaf ini nanti saya yakin saudara-saudara atau Bapak Ibu sudah banyak pengalaman menulis. Nanti kita bisa sharing gitu ya. Yang jelas asal kita mau niat nulis, nulis itu mudah. Mari kita nulis, hasilnya apapun bentuknya kirimkan ke penerbit, nanti PGRI Jateng Pers akan membantu Bapak Ibu mewujudkan bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Kalau nanti Bapak Ibu sudah pengalaman buat sinopsis, kirimkan ke penerbit yang besar, itu bisa ditawarkan, istilahnya dikaji dulu. Kalau bisa tulisan Bapak Ibu itu ada bisa yang dibeli secara istilahnya naskah, bisa dengan royalti. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak pengalaman juga
mari kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara-saudara bisa mewujudkan menulis buku, karena menulis buku itu adalah mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumanto atas penyampaian materinya. Tadi sangat rinci sekali. Bagaimana kita bisa menulis buku sesuai dengan jenjang umur bagi Bapak. Baik, kami persilahkan dari Bu Bapak peserta webinar Kiat Sukses Menulis Masa Pandemi COVID-19 ini untuk menyampaikan pertanyaan bisa melalui chat. Persilahkan juga Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui suara. Yang ingin menyampaikan melalui suara bisa menulis terlebih dahulu agar panitia bisa mengaktifkan suara. Kami silakan. Pak Jumanto, ada pertanyaan dari Bapak Budi Sukendro. Untuk pengajuan angka kredit guru SMP, apakah penulisan buku harus sesuai usia anak SMP atau bebas? Silakan Pak Jumanto. Halo. Halo. Jumanto, bisa saya ulang di forum chat, ada pertanyaan dari Pak Budi Sukendro. Moderator ya? Untuk pengajuan angka kredit guru SMP, apakah penulisan buku harus sesuai usia anak SMP atau bebas? Silakan Bapak. Halo Pak Moderator. Bentar, nggak bisa menangkap. Bisa menangkap suara dari moderator, Pak? Saya. Pak Jumanto? Volume laptopnya Pak Jum? Pak Jumanto? Aduh. Halo. Halo. Pak Jumanto? Ini gede pisan. Halo, Pak. Halo. Halo. Kok suaranya nggak bisa saya tangkap ya? Oh ya masih. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk ini ada beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama sudah saya tangkap. Untuk PAK, jadi Bapak Ibu untuk menulis orientasinya untuk penilaian kredit itu bagaimana ketentuannya? Kalau orientasi kita contohnya untuk menulis buku pelajaran, itu ketentuannya harus mengikuti KIKD yang atau kurikulum yang berlaku. Jadi kalau akan menilaikan itu harus orientasinya itu ya. Demikian juga untuk pengayaan, itu orientasinya adalah KD yang ada. Jadi satu KD bisa dibuat mungkin satu buku gitu, untuk penunjang juga bisa.
Atau kalau penunjang mungkin bisa satu materi dalam satu buku, kalau pengayaan gitu ya, lebih luas lagi. Yang secara teknis gitu, kalau kita menulis buku pelajaran, ya, jangan lepas dari KD atau KI yang ada. Kalau orientasinya 1 tahun, ya semua KD 1 tahun harus lengkap, apalagi untuk dinilaikan. Sedangkan untuk buku-buku yang lain, contohnya mungkin ada pertanyaan begini, ini ada yang bertanya, kalau guru TK atau RA, bolehkah menulis untuk anak SD gitu ya? Atau bolehkah menulis untuk anak SMA? Boleh dalam ketentuan. Menulis itu bebas. Hanya nanti kalau dinilaikan di PAK gitu ya, ada yang istilahnya itu masuk karya inovatif. Jadi istilahnya nulis tentang masuk penilaiannya sudah beda. Kalau orientasinya Bapak Ibu untuk istilahnya bisa kita sinkron, itu memang lebih mudah kita ngikuti tugas kita sehari-hari. Jadi biar istilahnya kita lebih mudah. Berikutnya ya ada istilahnya pertanyaan selain itu untuk proses ISBN gitu ya. Bagaimana sistematika memberi kredit yang benar terhadap gambar atau grafik atau teks yang kita. Nah, ini sebenarnya gambar atau tentang grafik gitu ya, itu mengikuti ketentuan ya. Kalau kita mungkin anak materi untuk jenjang anak SMA ya tentang gambar ya tidak sepantasnya setiap halaman itu ada gambar. Di situ ada ketentuan juga. Kemudian ada yang bertanya juga ini, bagaimana menuangkan istilahnya kita menuangkan KD itu dalam bentuk buku. Nah itu kita buat outline dulu biar kita tidak keluar dari rel. Kalau kita akan membahas tentang pengayaan sebuah KD, contohnya dalam bahasa Indonesia mungkin bicara majas, ya kita buat outline tentang majas. Kalau kita bicara tentang IPA, ya kita buat outline tentang IPA. Berikutnya, ini penekanan pada materi istilahnya kita menulis, tentang bahasa menulis. Dalam menulis tidak perlu kita berpikir ngedit. Kita nulis saja. Asal nanti setelah itu benar. Ini ada pertanyaan, mohon juga pencerahan tentang kredit dari kreatif. Ini tentang mungkin karena ini ada yang bekerja di bidang pendidikan gitu ya. Jadi mungkin masing-masing profesi itu ada yang profesi tenaga fungsional itu ada angka kreditnya. Namun saya pribadi kurang memahami apabila itu mungkin sebagai contohnya di bagian wartawan sebagai humas di pemerintah daerah itu kan punya angka kredit lah, itu lain. Saya kurang begitu paham itu untuk penilainya bagaimana. Mungkin ada yang bisa menyampaikan lagi mungkin pertanyaan itu. Mohon maaf kami tidak bisa menangkap suara, itu nggak tahu ada gangguan apa. Tadi jelas. Mungkin kalau yang ini yang saya baca adalah yang lewat chatting saja atau lewat teks saja. Terima kasih Pak Jumanto. Nah, karena belum muncul, Bapak Ibu, intinya kami dari Badan Penerbitan PGRI Jawa Tengah, Jateng Pers, gitu ya, mengajak saudara-saudara untuk bisa menyalurkan mungkin tulisan-tulisannya yang istilahnya masih tersimpan atau mungkin sudah tertulis tapi belum lengkap, bisa dikirimkan gitu ya. Nanti
setelah kita kaji secara aturannya sudah memenuhi syarat, ya kita akan bantu nguruskan ke proses ISBN, dan setelah itu kita komunikasikan dengan saudara penulis. Nanti setelah itu kita konsultasikan tentang menerbitkannya. Jadi karena orientasi penerbitan PGRI Jateng Pers itu orientasinya adalah orientasi membantu, bukan untuk bisnis. Jadi PGRI Jawa Tengah mau orientasi akan memotivasi anggota-anggota PGRI untuk berkarya dalam bentuk buku. Jadi saya kira itu yang mungkin ada yang lagi yang mau menyampaikan pengalamannya atau mungkin pertanyaan, silahkan. Terima kasih Pak Jumanto, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk pertanyaan yang ada di chat tadi sudah dibahas oleh Pak Jumanto. Ini ada pertanyaan dari chat YouTube dari Retno Gianti, SMA Negeri 3 Salatiga. Apa nanti kalau melalui PGRI Press nanti dapat juga e-book-nya Bapak? Terkait dengan e-book-nya ini dari Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri dan diunggah sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya kira begitu dari Retno. Dan ini ada saran, tapi sudah ditindaklanjuti materi dari Pak Saifur Rohman. Mohon ditampilkan dan dijelaskan pula contoh-contoh karya ilmiah populer yang pernah terpublikasikan di majalah koran, jurnal, dan lain sebagainya. Ini sudah ada di materi Pak Saifur Rohman, yang pasti terkait dengan karya ilmiah populer, bisa berupa artikel, bisa berupa temuan, ini juga sudah dilengkapi di materi. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan dalam kegiatan ini mohon berkenan untuk mengisi link presensi yang sudah kami infokan pada chat. Dan materi webinar ini juga bisa diunduh atau di web yang sudah kami infokan juga. Saya ingin menyapa Pak Agus, pembicara yang pertama. Terima kasih. Oke, silakan. Baik Pak Agus, ini ada pertanyaan yang terkait dengan materi yang pertama, bahwa apakah yang sudah diterbitkan itu ada jumlah halaman minimum? Ya, terima kasih. Jadi untuk penerbitan kami sekali lagi tidak mensyaratkan berapa jumlah halaman. Ya, kami bahkan terus terang saja pernah menerbitkan di penerbitan kami hanya 18 halaman ada. Itu berupa tadi antologi puisi itu hanya 8 halaman. Sekali lagi penerbitan kami memang belum mensyaratkan seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak pembicara dua Pak Jumanto bahwa halaman harus 48 atau 52 dan seterusnya. Itu memang terkait dengan kualitas penilaian. Tetapi untuk pemerolehan ISBN, hal itu tidak terkait. Jadi apapun berapa halaman pun kalau itu memang bisa jadi sebuah buku. Ya, seperti tadi 18 halaman sudah pernah kami dapatkan untuk ISBN. Jadi sekali lagi untuk memperoleh ISBN itu tidak ada kaitannya dengan kualitas buku, ya. Artinya tidak ada penilaian buku. Yang utama untuk memperoleh ISBN itu artinya ada covernya, ada jumlah halamannya, daftar halaman,
walaupun itu tidak disyaratkan tetapi hanya daftarnya saja. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ya itu artinya bahwa itu untuk memperoleh ISBN. Memang nanti kalau untuk dinilai itu terkait dengan yang namanya kualitas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Agus. Dari Ibu Bapak peserta, silakan untuk menulis di kolom chat kalau masih ada yang ingin diberikan pada webinar kali ini. Kalau melihat daftar hadir dari Ibu Bapak semua ini, terima kasih. Dari Jawa Tengah sangat banyak, Jawa Barat juga ada, Medan hadir. Ini terima kasih atas kehadirannya. Bogor ada, Cianjur juga ikut hadir. Tadi dari Kabupaten Bandung juga ikut hadir. Kabupaten Tuban, dan khususnya dari PGRI Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Saya persilakan dari Ibu Bapak, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami di link ini. Materi juga sudah kami share. Saya persilakan dari Ibu Bapak, jangan lupa untuk mengisi. Baik, saya kira sudah cukup acara pada pagi hari ini terkait dengan kiat sukses menulis buku masa pandemi COVID-19. Bisa kita akhiri bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara, Bapak Agus Manto, SPD, dan Bapak Dr. Andi Sumanto, SPD, yang sudah membagikan kiat-kiat khusus, kiat-kiat sukses rahasia terkait dengan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah menyempatkan waktu hadir secara daring. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Saya sebagai moderator sekaligus pemandu acara pada pagi hari ini, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih kepada PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini secara baik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.